Salam adik-adik, semangat pagi, aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Puji Tuhan adik-adik, jumpa lagi dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu Gereja Kristus Teluk Betung adik-adik. Ya, sebelum kita renungan bersama-sama hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami, bahkan sejak kami masih kecil. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri dan kesempatan untuk kami belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah semua kami untuk mengerti firman, melakukan dalam hidup kami, dan biarlah lewat firman-Mu ini kami semakin lagi mengasihi Tuhan sejak kami kecil. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Contoh Bram berharap semua kita sehat-sehat, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini pembelajaran firman Tuhan sudah sampai pada kitab 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20 adik-adik. Bacaan firman Tuhan yang cukup panjang. Contoh Bram berharap adik-adik membaca firman Tuhan ini secara pribadi dan setelah itu baru mendengarkan apa yang renungan yang Contoh Bram bagikan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, ayat firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 di situ mengkisahkan tentang bagaimana Atalia adalah seorang ratu yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan, yang hidup dalam penyembahan berhala, yang nanti murka Allah turun menimpanya melalui tangan daripada 100 orang pilihan dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Sehingga apa? Atalia dibunuh dan Yoas menjadi seorang raja daripada bangsa atau kerajaan Yehuda. Nah adik-adik, apa sih sebenarnya maksud daripada cerita firman Tuhan yang cukup panjang ini? Adik-adik, ayat-ayat firman Tuhan ini sebenarnya mau mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa sampai kapanpun Tuhan itu tidak akan kompromi dengan yang namanya dosa, yang namanya pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, perintah Tuhan. Dan pada waktu Tuhan pastilah orang yang suka berbuat dosa, orang yang suka menyimpang dari jalan-jalan Tuhan akan dihukum. Caranya berbeda-beda adik-adik, tapi pada dasarnya orang yang tidak takut Tuhan, yang suka melakukan dosa pasti dihukum dengan cara Tuhan. Nah itu sebabnya walaupun dalam teks firman Tuhan hari ini ya kita melihat ya, walaupun Atalia ini sudah memerintah selama kurang lebih 6 tahun, tapi pada akhirnya Atalia dibunuh. Siapakah Atalia ini adik-adik? Atalia ini kan adalah anak dari raja sebelumnya yang tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya dalam penyembahan berhala, Raja Ahab dan Isabel istrinya. Nah Atalia ini juga ternyata ikut-ikutan sehingga apa? Bangsa Israel itu, bangsa Yehuda khususnya semakin jauh dari Tuhan, hidup dalam penyembahan berhala. Sehingga pada waktu Tuhan, Atalia mendapatkan murka Allah. Dia dibunuh oleh tangan-tangan 100 orang pilihan yang sudah dipilih oleh Imam Yoyada. Sehingga apa? Matilah Atalia. Dia berdosa, tidak takut akan Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan dia dihukum kematiannya dengan cara dibunuh di dalam kepemimpinannya sendiri sebagai seorang ratu pada saat itu adik-adik. Nah, tapi kita melihat selain firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak kompromi dengan yang namanya dosa, kita juga melihat bagaimana Tuhan itu setia akan janjinya. Sehingga dengan cara Tuhan memakai membangkitkan seorang raja yang namanya Raja Yoas. Dan melalui Yoas Tuhan juga memelihara kelangsungan kehidupan daripada keturunan Raja Daud. Yang saat ini masuk dalam konteks kerajaan Yehuda adik-adik. Jadi Tuhan itu tetap setia, Tuhan itu baik. Nah karena itu apa?
kesimpulan firman Tuhannya, renungan pada hari ini adik-adik. Pertama, jangan kita bermain-main dengan dosa. Jangan kita kompromi dengan dosa. Kita harus hidup benar. Kenapa? Karena kalau kita terus hidup di dalam dosa, suka melawan orang tua, suka mencaci maki, suka mencontek, suka melakukan hal-hal yang jahat, kita nanti akan mendapatkan murka Allah. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan itu setia. Karena itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan adik-adik. Kalau adik-adik mengalami kesusahan, apapun itu di dalam sekolah mungkin, adik-adik kesulitan, di dalam kehidupan adik-adik di rumah, di tempat bermain, dimanapun ketika adik-adik mengalami kesusahan, kesulitan, adik-adik harus terus berdoa dan percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu setia untuk memelihara kehidupan kita. Amin ya adik-adik? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami untuk senantiasa hidup benar, hidup menghormati Tuhan, taat akan firman Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk selalu ingat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Adik-adik, puji Tuhan. Renungan hari ini selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.